sama share. Oke, kita sama-sama sharing mengenai cara memulai dari bisnis Armoin. Sebetulnya cara ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, apalagi sudah ada mitra-mitra kami, leader-leader besar kami yang dari awal Armoin berdiri itu masih terus mengikuti dan terus aktif. Dan alhamdulillah terima kasih banyak atas kerjasamanya. Insya Allah kita juga akan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kemudian Pak Aswin. Berikutnya, oke. Nah, ini adalah suatu gambaran. Apabila biasanya kita memulai sebuah bisnis itu, biasanya kita ada aset di situ. Nah, biasanya kalau orang-orang memulai suatu bisnis atau membangun sebuah bisnis, biasanya kan berpikir, ini apa nih aset saya yang bisa saya gunakan untuk bisnis gitu ya. Akhirnya orang banyak yang tidak memulai bisnis karena modalnya besar, ataupun mungkin karena tempat usahanya tidak ada gitu ya, ataupun mungkin tidak memulai bisnis karena mungkin belum ada keberanian atau mungkin takut rugi dan lain-lain. Nah, tapi aset itu biasanya terbagi menjadi dua, aset yang berwujud ataupun tidak berwujud. Misalkan aset berwujud itu seperti bangunan, tanah, rumah gitu ya. Kemudian kantor, ruko itu merupakan aset yang berwujud. Ada pula aset yang tidak berwujud seperti merek dagang, seperti itu adalah aset-aset yang tidak berwujud. Tapi Bapak Ibu, pada saat kita memulai bisnis jaringan, kita juga perlu tahu nih, apa sih aset terbesarnya, aset terpentingnya apa? Apakah modal Bapak Ibu? Ternyata bukan, karena alhamdulillah kita berbisnis bersama Armoin ini, kita bisa diberikan modal yang cukup ringan untuk memulai sebuah bisnis. Biasanya kalau kita memulai sebuah bisnis itu memerlukan modal itu paling tidak 5 sampai dengan 10 juta ya. Itu pun kalau misalkan kita mau bikin mungkin mau bikin catering atau mau bikin makanan-makanan ringan gitu ya. Masak, nah peralatan, pancinya termasuk bahan baku itu paling tidak kita buka pisang goreng aja paling enggak tuh modalnya sekitar 3 jutaan ya. Nah, ini tapi di Armoin modal itu adalah bukan hambatan yang utama atau bukan aset yang terpenting gitu ya. Jadi modal itu bukan merupakan aset terpenting dalam bisnis jaringan. Kemudian rumah, bangunan, dan itu ternyata juga bukan aset yang terpenting. Karena apa? Kita bisa mengerjakan bisnis ini tuh dari mana aja. Mau dari rumah kah, mau sambil bekerja kah, gitu ya, itu tetap bisa kita kerjakan. Nah, ternyata aset terbesar atau yang terpenting dalam bisnis jaringan adalah aset berupa relasi, Bapak Ibu. Di mana kita membangun relasi selama ini, mungkin kita sudah melewati berpuluh-puluh tahun ya usia kita ya. Di situ kita melewati mungkin masa SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja sekian puluh tahun hingga akhirnya sekarang kita juga banyak mitra-mitra yang sekarang sudah menjalani masa pensiun dan terus berproduktif gitu ya. Nah, itu adalah ternyata aset-aset itu adalah yang terpenting adalah relasi Bapak Ibu, di mana relasi yang kita bangun itu ternyata bisa kita jadikan aset supaya relasi-relasi tersebut itu ibaratnya gimana ya? Kita bilang itu bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk kita gitu. Jadi artinya pada saat kita memiliki relasi, pada saat kita memiliki hubungan baik dengan orang lain, ternyata itu adalah aset terpenting dalam bisnis jaringan. Sebetulnya tidak bisnis jaringan aja ya Bapak Ibu. Dalam hidup pun aset terpenting kita itu salah satunya adalah relasi. Biasanya makin banyak relasi itu makin banyak juga ini ya produktivitas yang bisa kita capai. Berikutnya. Nah, dalam bisnis jaringan itu kita ada rules of the game. Artinya bagaimana sih cara memulainya, mengerjakannya? Pasti kita ada patokan-patokan ya Bapak Ibu ya, patokan-patokan dan anggap saja bahwa bisnis kita ini seperti sebuah permainan supaya tidak terlalu fokus dan terlalu bikin stres gitu ya. Jadi kita menganggap bisnis ini tuh sebagai permainan. Jadi kita bisa enjoy menjalankan bisnis ini. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mungkin di handphonenya pernah download ada itu ya, ada permainan-permainan gitu ya Bapak Ibu ya, permainan-permainan singkat atau simple itu biasanya kan ada misi-misinya gitu ya. Kemudian
ada juga dalam permainan itu supaya kita lebih fun, lebih senang dalam menjalankan bisnisnya, kita menganggap bahwa ini adalah semua adalah permainan dan itu ada caranya gitu ya. Jadi supaya tidak terbeban gitu. Nah, jadi rules of the game-nya dalam bisnis jaringan adalah menjadikan relasi sebagai partner bisnis. Nah, kita ini punya relasi banyak Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah ini ya, sudah standby ini, pasti relasinya itu wah nggak terhitung, bahkan mungkin bisa ribuan atau ratusan ribu, tapi mungkin kita tidak pernah menginventaris itu gitu loh, mungkin lama gitu ya, ini siapa gitu ya. Tapi sebetulnya relasi-relasi kita itu bisa kita olah Bapak Ibu ya, untuk nantinya menjadi partner bisnis kita di Armoin, seperti itu. Jadi di bisnis jaringan itu kita ya adalah menjadikan relasi sebagai partner bisnis. Nah, dimulainya dari mana Bapak Ibu? Yang pertama adalah dari daftar nama. Nah, misalkan nih kita punya relasi-relasi teman-teman, rekan-rekan, sanak saudara, itu biasanya kan kita simpen di handphone ya untuk kontak namanya ya. Nah, itu adalah sebetulnya kontak nama itu adalah aset kita Bapak Ibu. Jadi daftar nama itu merupakan aset kita. Nah, pada saat kita sudah menginventaris daftar nama, kita bisa melakukan yang namanya prospecting. Nah, dari prospecting ini itu nanti kita bisa mengarahkan untuk mengundang kemana, ke presentasi, kemudian kita melakukan follow up, kemudian kita closing. Nah, jadi ini adalah bagan atau alur yang bisa kita lakukan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah ibaratnya adalah kegiatan yang bisa kita lakukan secara rutin. Jadi dari daftar nama kita pecah, kemudian kita prospecting, kita mengundang, kita presentasi, kita tindak lanjuti, kemudian nanti akan terjadi closing. Nah, closing ini macam-macam ya Bapak Ibu. Tidak harus selalu bergabung, bisa jadi juga penolakan gitu ya, bisa juga nanti artinya adalah mungkin jawaban-jawaban lain yang bisa kita temukan saat closing, tapi yang penting ada hasil dari tindak lanjut tersebut. Nah, ini apa aja sih ini? Bagaimana sih caranya alur ini bekerja? Berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, harta dan aset dari seorang networker atau pebisnis jaringan ataupun orang-orang yang sukses itu adalah bukan tanah, gedung, mobil, melainkan lembaran daftar nama. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya aset-aset yang kita punya itu, yang kita rasa kita harus punya kayak tanah, gedung, mobil itu ya, itu sebenarnya adalah aset yang berwujud. Nah, tapi ada aset penting yang tidak berwujud, yaitu adalah lembaran daftar nama atau relasi-relasi tersebut. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu saat memulai bisnis di Armoin? Mari kita sama-sama di sini menginventariskan minimal 200 nama Bapak Ibu. Artinya kita kalau punya ini ya, kalau kita punya handphone gitu ya, kita pakai handphone, bisa kita akan simpan di kontak tersebut. Tapi kalau bisa, sebaiknya adalah tertulis Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau dulu izin kami memulai bisnis jaringan, kami memiliki satu buku sendiri yang itu digunakan sebagai menulis daftar nama. Jadi daftar nama 200 orang itu kita tulis secara bergantian gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan abjad biasanya kalau dari handphone. Nah, itu dari situ kita bisa tahu tuh siapa-siapa aja orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebetulnya tidak harus diajak dulu Bapak Ibu, atau mungkin kita tidak perlu oh berarti orang-orang ini yang saya saya suruh beli, tidak, tapi kita hanya menulis saja supaya kita semacam mengingat-ingat juga ya siapa kira-kira teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang bisa kita ajak silaturahmi, atau mungkin sudah lama tidak silaturahmi dan kita bisa menyambung silaturahmi di situ. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknik jogger memoris. Jogger memoris itu semacam mengingat-ingat, misalkan oh dulu kayaknya saya SMA itu kenal sama Pak Aswin deh. Pak Aswin itu kalau nggak salah kan dulu di radio ya. Nah, itu jadi ada kita boleh menuliskan orang-orang itu atau menginventariskan minimal 200 nama itu dengan menggunakan teknik jogger memoris. Nah, 200 nama itu apakah berhenti di situ? Itu tidak, tapi di awal kita bisa menginventariskan dulu 200 nama. Biasanya kalau di kontak handphone Bapak Ibu cek, itu paling tidak ada 1.000 nama biasanya ya. Antara 1.000, 3.000, bahkan bisa 5.000. Mungkin Bapak Ibu bisa bisa sambil chat ya, sambil cek-cek gitu kan, kira-kira berapa temannya atau yang ada di kontak nomor handphone saya itu ada berapa orang. Kalau Pak Aswin ada berapa Pak? Kira-kira Pak?
Kalau saya ada sekitar 500 hampir 600 kalau saya. Hampir 600 orang ya. Itu yang kenal baik ya Pak Kita Asin ya. kenal baik, kita kenal baik. Ya, Belum betul. belum seperti relasi segala macam. Kalau sebenarnya kita total bisa sampai lebih dari 1.000 sebenarnya. Lebih dari 1.000 ya. Betul. Tuh, jadi memang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi untuk kita sehari-hari itu kadang kita tidak pernah ini ya nggak pernah cek, kita hanya nyimpen nomor saja, tapi kadang kita lupa untuk hubungin, kadang lupa ini yang mana orangnya gitu, kita hanya simpan ya. Memang fungsinya salah satu cara untuk memulai networking atau berjaringan adalah membangun kembali silaturahmi seperti itu. Jadi 200 orang itu adalah di awal, tapi Bapak Ibu bisa cek kira-kira di handphone itu ada berapa kontak. Nah, seberapa banyak orang di kontaknya Bapak Ibu yang sudah mengetahui Bapak Ibu sedang berbisnis Armoin. Biasanya Bapak Ibu itu rata-rata kurang dari 10 atau kurang dari 30% itu baru mengetahui. Tapi kadang yang kita lakukan adalah dari kontak itu kita hubungin beberapa orang saja yang kita kita kira potensi untuk berbisnis. Ketika kita sudah kontak, dilakukanlah penolakan atau mungkin merasa enggak, saya belum butuh, saya belum mau, saya belum butuh. Nah, akhirnya merasa kalau satu kontak di handphone tuh nolak semua gitu. Biasanya terjadi gitu Bapak Ibu. Misalkan dari 2.000 orang di kontaknya saya, katakan ya, saya cek itu saya punya 2.564 kontak, itu mungkin yang tahu saya berbisnis atau memulai bisnis Arman mungkin baru 200 orang atau 300 orang. Nah, yang lainnya itu belum tahu Bapak Ibu. Padahal dari kontak itu kita bisa sebut itu sebagai harta karun. Kita bisa terus menggali dan mencari ataupun kita bisa menemukan orang-orang yang bisa berada di bisnis ini bersama kita. Jadi istilahnya adalah kita bisa terus ini ya, terus melakukan prospecting nantinya ke depannya dari daftar-daftar nama tersebut. Berikutnya. Nah, ini adalah tipsnya Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menginventaris daftar nama untuk dihubungi kembali gitu ya. Itu hilangkan prasangka buruk. Jadi Bapak Ibu pada saat mau berbagi bisnisnya gitu ya, kita sudah punya daftar nama. Misalkan hari ini nih kita ada 5 orang, namanya A semua, Andre, Angel, terus mungkin Anissa gitu ya, mungkin macam-macam ada A itu. Nah, 5 orang ini kita bisa Bapak Ibu menyapa mereka gitu ya, menyapa mereka mungkin dari awalnya tidak pernah menyapa sama sekali, akhirnya terbangun lagi komunikasi. Apakah saya langsung bercerita tentang Armoin Mbak Raras? Enggak, sebetulnya yang kita lakukan hanyalah menjalin kembali dulu silaturahmi yang sudah lama mungkin kita nggak ada komunikasi. Jadi hilangkan prasangka buruk kayak takut ditolak, takut memulai, terus takut ngobrol atau mungkin nanti gini, nanti dipikir saya nyapa cuma nawarin dagangan. Enggak Bapak Ibu, sebetulnya kita menjalin silaturahminya itu yang penting. Jadi hilangkan prasangka buruk, tidak berpikir yang jelek-jelek tentang orang yang kita hubungi gitu ya. Jadi tetap kita membangun silaturahmi atau menyapa. Jadi setelah kita menghilangkan prasangka buruk, sebetulnya ada empat poin. Yang pertama adalah tidak berhenti berbagi informasi, jangan berharap kepada seseorang yang sudah direkrut, dan dari 200 orang itu, jadi dari 200 orang yang tadi kita ada di daftar nama, itu mungkin nanti akan sekitar 5 sampai 10 orang saja yang aktif. Gitu. Dan sisanya hanya akan mencoba atau menjadi loyal customer. Artinya pada saat kita membuat daftar nama, kemudian kita berbagi informasi, itu jangan pernah berharap orang-orang tersebut itu akan menjadi aktif atau mungkin pada saat ini ya pada saat sudah direkrut tuh jangan berharap langsung aktif karena nanti mungkin yang aktif hanya sedikit. Nah, itu wajar aja karena memang kalau di bisnis jaringan itu kita berbicara tentang hukum Pareto atau semakin banyak yang kita sebarkan informasinya, maka nanti probabilitasnya juga semakin besar. Jadi kuncinya adalah jangan berhenti berbagi informasi. Kemudian, nah pada saat kita bercerita tentang Armoin gitu ya, atau kita mau mau masuk pada intinya gitu ya, kita harus tahu dulu Bapak Ibu, apakah orang yang kita kontak ini merupakan cold prospect, warm prospect, ataupun hot prospect. Nah, bedanya apa?
pada saat kita menghubungi, katakan nih, saya di sini mau menghubungi Bu Santi. Oh, ternyata Bu Santi itu adalah orang yang tidak terlalu saya kenal. Mungkin saya ketemu hanya sekali dua kali di satu event atau sekali dua kali mungkin di kereta gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita simpan nomor teleponnya, akhirnya yang terjadi adalah beliau belum familiar dengan produk, belum familiar juga dengan bisnis, bahkan belum mengenal kita dengan baik gitu ya. Nah, itu merupakan cold prospect. Nah, jadi nanti ada cara-caranya bagaimana sih ngobrol dengan Bu Santi yang cold prospect ini gitu ya. Nah, kemudian prospek yang kedua itu adalah yang warm prospect. Artinya warm prospect itu sudah mengetahui informasi produk, bisnis, ataupun mungkin sudah mengenal Anda ala kadarnya. Artinya mungkin saya ketemu dengan mungkin siapa di sini, Pak Aswin gitu ya. Nah, ternyata Pak Aswin itu kenal saya, tapi hanya kenal-kenal saja gitu ya. Kemudian saya sudah sempat kasih katalog, saya sudah sempat cerita-cerita sedikit bahwa, ih saya sekarang lagi bisnis Pak Aswin, bisnis apa? Ini loh saya ngerjakan bisnis Armoin, kebetulan produknya produk kesehatan. Alhamdulillah saya cocok Pak Aswin, ini satu keluarga saya pakai. Nah, misalkan gitu. Jadi sudah sempat kita cerita sedikit tentang produk atau bisnisnya, atau bahkan mungkin cukup mengenal kita gitu ya, cukup mengenal dengan baik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya hot prospect Bapak Ibu. Nah, hot prospect ini adalah orang-orang yang sudah mulai tertarik dengan produk dan bisnis, atau bahkan sudah pernah mencoba, atau bisa jadi orang ini juga mengenal kita dengan baik, karena kan pada saat kita membangun suatu relasi ya, membangun relationship dengan orang-orang, kan pasti ada orang-orang yang kita kenal dengan baik, atau mungkin kita uh, istilahnya berhubungan dengan baik gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang hot prospect. Nah, sebetulnya orang-orang yang paling mudah untuk kita ajak itu adalah orang-orang yang berada di hot prospect. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang ada di hot prospect itu adalah orang yang sudah tahu bagaimana cara kita bekerja, atau mungkin sudah tahu kredibilitasnya kita gitu ya, atau mungkin kalau misalkan kita dulu pernah satu kantor, sudah tahu bahwa kita bekerja bagaimana. Nah, itu adalah orang-orang yang termasuk dari hot prospect. Nah, itu biasanya lebih mudah untuk kita ajak. Nah, caranya bagaimana nih? Setelah kita mengidentifikasi, misalkan tadi, oh ternyata Bu Santi itu cold prospect, Pak Aswin itu warm prospect gitu ya. Misalkan, oh ternyata Mbak Yuliasri gitu ya, Mbak Aci merupakan hot prospect nih karena kita udah kenal baik sejak SMA gitu misalkan ya. Nah, itu ada cara-caranya. Berikutnya misalkan, nah kalau misalkan kita bertemu ya dengan cold prospect, itu kita memerlukan uh, usaha untuk mengedukasi dan pengenalan awal. Jadi pengenalan awal itu mungkin kalau saya biasanya dengan cold prospect, saya akan menyapa terlebih dulu, misalkan bisa dipakai cara-cara seperti apa kabar ya, assalamualaikum apa kabar, sama saya apa kabar, semoga kondisi sehat baik gitu ya. Nah, kemudian kita mungkin tidak harus bercerita tentang bisnis kita ataupun produk kita di hari yang sama, Bapak Ibu. Hanya kita menanyakan kabarnya, kegiatannya, itu saja sudah cukup. Artinya kita membuka kembali aja komunikasi dengan cold prospect. Jadi pada dasarnya di cold prospect itu tidak bisa ditawarkan langsung produk, tidak bisa ditawarkan langsung dengan bisnis. Karena apa, itu akan mental gitu ya. Lebih baik adalah kita membangun hubungan atau komunikasi terlebih dulu. Jadi supaya paling tidak beliaunya ini mengingat nih, oh ternyata saya punya rekan, misalkan oh ternyata Bu Endang ini rekan saya yang dulu di Bali ya gitu ya, atau mungkin oh ternyata ini ada Mbak, ada Kak Diah Novita ini ternyata dulu rekan saya waktu saya kerja di bank ya. Jadi istilahnya supaya terjalin dulu silaturahminya dan tidak perlu langsung ditembak, saya bisnis ini, saya punya produk ini, nggak perlu, tapi hanya baru pengenalan, istilahnya pengenalan awal aja gitu ya. Kemudian setelah kita uh, menyambung silaturahmi kembali dengan cold prospect, kita besoknya bisa melakukan warm prospect, artinya bisa sudah mulai melakukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan. Mungkin katakan, sekarang sibuk apa, kita bisa ngajak ngobrol kembali gitu ya, sekarang sibuk apa, kegiatannya apa, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan atau pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan. Jadi memang kalau kita mau istilahnya mau mengubah dari relasi menjadi partner bisnis itu tidak bisa secara langsung Bapak Ibu, memang memerlukan waktu ya.
Artinya kita menggiring dulu dari yang awalnya tidak kenal, tidak tahu, menjadi kenal gitu ya, menjadi dekat, kemudian menjadi ada kelanjutan. Nah, ternyata setelah kita sudah tahu, misalkan, oh saya sekarang lagi apa namanya, lagi kerja, tapi kebetulan saya lagi enak badan, kebetulan iya nih lagi pegel-pegel, capek-capek. Nah, itu kan kita sudah ada sign, oh ternyata sedang bekerja dan kondisi tubuhnya kurang sehat gitu ya. Atau mungkin, oh iya alhamdulillah, tapi ini sekarang saya lagi jaga orang tua kebetulan ini mungkin ada apa namanya, kebetulan saya jaga orang tua gitu ya, atau mungkin, oh iya sekarang saya mulai mulai bisnis sendiri, sekarang saya fokus di sini. Nah, jadi kita mengetahui kondisi atau keadaan si won prospek itu dengan baik gitu ya. Nah, setelah itu baru beberapa waktu kemudian mungkin bisa diselangin beberapa hari mulai kita ngobrol misalkan, oh lah kebetulan aja aku kan ini tadi kan pas kamu cerita gitu aku teringat nih kan aku sekarang juga sambil ini nih ada apa namanya ngerjain bisnis. Nah, kebetulan kayaknya produk ini bisa bantu deh gitu. Jadi kita sudah mengenal, sudah melakukan pendekatan lebih personal, kemudian kita mulai masuk untuk memberikan solusi yang konkret atau layanan yang responsif. Artinya kadang kalau Raras membahasakannya biasanya misalkan bisa begini, Ibu izin atau Mbak izin ya saya mau bagi informasi sedikit siapa tahu ini bermanfaat gitu ya. Nah, jadi baru itu kami masuk menjelaskan, kira-kira pernah dengar tentang Armoin enggak? Oh, belum. Apa itu ya Mbak Raras? Jadi gini Mbak, kebetulan kami kan sedang ada bisnis nih, sedang ada brand baru namanya Armoin. Nah, itu baru kita jelaskan pelan-pelan. Nah, Mbak, Mbak kan kemarin kayaknya saya dengar ini ya apa namanya suka bisnisan ya, suka reseller ya, suka jual jual beli apa jual beli, suka jual jual barang gitu ya. Nah, itu bisa kita masukin melalui produknya atau mungkin Mbak kemarin kalau nggak salah ini ya kegiatannya banyak banget ya. Kayaknya saya ada deh rekomendasi produk yang bisa bikin Mbak itu selalu fit seharian. Jadi Mbak kalau misalkan kerja pun itu nggak gampang capek. Nah, gitu. Jadi kita bisa bisa masuk pada saat itu sudah jadi hot prospect, kita tahu problemnya apa dan kita bisa memberikan solusi yang konkret seperti itu. Jadi ada tahapannya Bapak Ibu pada saat kita mau menjelaskan tentang Armoin ini ke orang-orang yang ada di daftar nama kita itu tidak bisa langsung semuanya kita tawari produk, kita sebarin tentang katalog itu tidak semuanya, tapi kita bisa lihat-lihat dulu. Bisa jadi pada saat kita ketemu, gimana kondisinya? Iya, alhamdulillah baik Mbak Raras, tapi mohon maaf ya kalau soal respon soalnya kemarin ibu saya baru tidak ada. Kadang ada yang begitu. Oh iya, berarti itu kan butuh waktu. Kita tidak bisa istilahnya kita tidak bisa membangun bisnis ataupun komunikasi tentang hal ini ke orang-orang yang dalam kondisi kurang baik. Nah, jadi kita betul-betul memastikan orang-orang yang akan kita ajak berbisnis itu dalam kondisi yang prima. Jadi menerima informasinya pun itu dengan positif seperti itu. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh pesan yang bisa kita sampaikan kepada prospek kita. Jadi, yang pertama ya bisa kita sampaikan sedang ada kegiatan apa saat ini, kegiatannya apa, pekerjaannya apa. Nah, itu kita bisa ngobrol. Kemudian yang kedua, apakah Anda cukup terbuka dengan informasi baru? Nah, itu biasanya saya antara lain bahasanya yang lebih mudah itu ya, mungkin saya bilang, kebetulan saya mau sharing informasi nih, kebetulan saya ada informasi, kita mungkin bisa sharing, ada waktu untuk sharing nggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa menanyakan apakah beliaunya ini cukup terbuka tidak dengan informasi baru. Kalau misalkan, oh iya oke, nggak apa-apa Mbak Raras coba ada apa gitu kan. Baru, iya kebetulan ini saya kan lagi mulai sebuah bisnis nih, kebetulan ini juga brand baru. Nah, baru saya jelasin pelan-pelan. Jadi artinya pada saat prospecting itu kita bisa menyampaikan contoh-contoh pesan seperti ini kepada calon mitra. Kemudian yang ketiga, baru kita masuk ke intinya, kepada intinya. Ini kan kebetulan nih saya sedang mengembangkan sebuah bisnis jaringan. Nah, kebetulan kayaknya saya ingat deh kalau misalkan di sini mungkin misalkan Mbak Bu Santi gitu ya, misalkan Bu Santi ini ada di Depok nih, kebetulan aku di Depok tuh belum ada mitra. Nah, ini mungkin kayaknya kita bisa ya ngobrol-ngobrol, siapa tahu kita bisa kerjasama. Nah, itu jadi ada apa ya, ada pembukaannya, ada pelan-pelan kita
mengarahkan supaya informasinya itu paling tidak tersampaikan aja. Jadi sampai tahap ini tidak usah berharap untuk closing, beli dan lain, nggak usah. Tapi lebih ke arah kita memberikan informasi, mereka menerima informasi itu, harapannya adalah informasi itu di deliver dengan baik dan diterima dengan baik. Apabila dibutuhkan saat ini, mereka pasti akan langsung take action. Jikapun belum, ini akan menjadi sebuah insight baru atau pandangan baru yang nanti ke depannya bisa jadi uh, informasi ini akan diambil atau peluang ini akan diambil oleh mereka. Jadi sebetulnya juga prospecting itu hanya permainan angka. Jadi sebanyak-banyaknya kita menyebarkan informasi, nah itu akan semakin besar probabilitas kita untuk menemukan orang-orang yang mau mengembangkan bisnisnya bersama kita. Berikutnya. Nah, kemudian setelah kita sudah ngobrol tadi ya, akhirnya mungkin dia akhirnya terbuka nih. Oh, menarik ya. Ini gimana ya caranya supaya ini? Oh, ya udah nanti setiap hari Rabu gitu. Itu kita ada webinar. Bergabung ya ke webinar kita atau mungkin oh iya kebetulan ini mau ada home sharing nih. Misalkan kayak Bu Elia Sahara di Sumbawa yang itu biasa Sumbawa atau Mataram Ibu mohon izin. Nah itu biasanya kadang kan suka bikin home sharing. Nah nanti boleh diajak ke home sharing. Biasanya sih kalau mengundang prospek itu sebetulnya tidak harus dengan mewah dan megah ya, tapi bisa jadi kayak ayo rujaan bareng gitu. Jadi kalau misalkan kami di apa namanya di dulu membangun bisnis jaringan itu bisa dengan hanya sekedar nongkrong kemudian kumpul-kumpul rujaan bareng-bareng sama teman itu sudah bisa. Yang penting adalah silaturahminya terbangun, edukasi informasinya juga sampai. Jadi kan tidak harus melulu tentang yang serius gitu ya. Kita bisa pelan-pelan masukinnya melalui cara-cara tersebut. Jadi kita undang kalau misalkan berkenan beliaunya datang ke webinar gitu ya, ataupun kalau misalkan diadakan sendiri melalui home sharing gitu ya, itu lebih baik. Jadi kalau misalkan untuk mitra-mitra stokis itu justru lebih baik datang bikin aja home sharing karena kita akan berikan support untuk mitra-mitra yang stokis dan mau home sharing seperti itu. Kemudian bisa juga mengundang ke webinar, ke home sharing, atau bisa mengajak calon mitra melakukan table talk. Table talk itu semacam kita bikin pertemuan, kumpul-kumpul mungkin pas arisan. Nah, itu contoh-contoh table talk itu pas arisan, kita sambil ngobrol seperti itu. Berikutnya. Nah, apa aja sih yang disampaikan pada saat kita sudah mengundang ataupun ngobrol gitu ya? Mungkin kalau di webinar jelas ya, materinya hari ini tentang penyakit sendi, materinya besok tentang bisnisnya, materi besok tentang misalkan ini apa namanya penyakit degeneratif. Nah, itu kan jelas, tapi pada saat kita berkumpul bareng-bareng apa aja sih yang dipresentasikan atau mungkin apa aja sih yang bisa disampaikan ke calon mitra walaupun itu by phone gitu ya atau by chat gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah keuntungan bagi calon mitra. Jadi calon mitra itu bisa kita ceritain tentang potensi penghasilannya. Jadi uh, boleh aja ngobrol kayak, oh iya ini kebetulan kalau saya mulai bisnis Arma tuh saya tertarik karena potensi penghasilannya tuh bisa kita nikmatin harian dan juga bulanan gitu kan. Nah itu kita bisa cerita keuntungan apa aja potensi penghasilan. Kemudian financial freedom dan time freedom artinya saya pas bisnis di Armoin itu saya bisa lakukan sambil jalan-jalan. Saya hari ini jalan-jalan tapi alhamdulillah bonusnya tetap masuk loh. Nah, itu biasanya kalau Bu Endang tuh sukanya gitu, gitu ngobrol. Mbak Raras bonus apa lagi? Ini saya lagi jalan-jalan, wah seneng banget sebenarnya. Jadi jalan-jalannya terus terus jalan, tapi bonusnya juga tetap jalan. Nah, jadi bisa bisa disampaikan juga. Kemudian kita bisa menyampaikan bahwa kalau kita mau sharing atau mau terjun di bisnisnya pun modalnya cukup ringan, tidak terlalu berat gitu ya, tidak memerlukan apa modal yang besar. Kemudian mendapatkan training bisnis, artinya pada saat Bapak Ibu bergabung pun Bapak Ibu akan dipandu ataupun diberikan webinar atau training-training supaya kita bisa ini ya bisa apa namanya ada pandangan baru bagaimana cara mengerjakan bisnisnya. Kemudian biaya operasional kecil Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memulai usaha di mana-mana biaya operasionalnya itu biasanya lebih besar daripada keuntungannya. Nah ini tapi di bisnis jaringan itu enaknya adalah kita nggak ada biaya operasional, Bapak Ibu paling paling banter itu kita bayar untuk wifi gitu ya atau mungkin untuk apa internet untuk kuota gitu ya untuk telepon atau mungkin
biaya operasionalnya ya bisa dinikmati bersama-sama kayak rujaan gitu-gitu ya di ini. Nah itu jadi kecil biaya operasionalnya. Kemudian tidak memerlukan karyawan. Artinya Bapak Ibu bisa mengerjakan bisnisnya ini uh, dengan ini ya dengan leluasa. Artinya tidak terikat pada karyawan. Kan sebetulnya kami ini bermitra dengan Bapak Ibu, ya karyawan kami adalah karyawannya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ibaratnya, loh ini gudangnya di mana? Ada, saya gudangnya di Surabaya. Ini gudang saya, ini karyawan saya. Sama aja, karena kita kan bermitra. Artinya gudang Armo ini adalah gudang Bapak Ibu, karyawannya Armo ini juga karyawannya Bapak Ibu. Artinya kita tidak memerlukan karyawan lagi karena semua sudah dihandle dari pusat. Kemudian setelah kita bisa menjelaskan atau berbagi cerita tentang keuntungan, nah kemudian kita juga berbagi cerita tentang perusahaan tempat kita bermitra, misalkan ada legalitasnya, kita sudah terdaftar di SIUPL, di NIB, NIB-nya sudah ada, kemudian untuk produk-produknya sendiri juga sudah BPOM dan sudah HAKI, sudah ada label halalnya, itu bisa kita ceritakan. Kemudian masuk yang ketiga adalah tentang produk. Bapak Ibu bisa menjelaskan produknya dengan sejelas-jelasnya, karena kan insya Allah kalau Bapak Ibu kan sering banget ikut webinar dari Dr. Santi gitu ya, berarti udah ngelontok lah, sudah hafal produknya seperti apa modelnya. Jadi Bapak Ibu bisa jelaskan itu juga. Kemudian yang keempat adalah support system. Artinya pada saat Bapak Ibu memulai di sini, Bapak Ibu nanti tidak cuma hanya mendapatkan jual beli aja, tapi Bapak Ibu juga dapat sistem yang bisa dibuat Bapak Ibu login ke website dan bisa ngecek semua transaksi, bonus, kemudian registrasi mitra baru, pembelanjaan, semua terrekord semua ya, terekam semua pada sistem yang sudah disiapkan. Jadi ibaratnya sudah tidak manual lagi, tidak capek-capek bikin pembukuan dan lain-lain, semuanya sudah ada support sistemnya. Berikutnya. Nah, kemudian setelah kita sudah menceritakan itu ya Bapak Ibu ya, kita sudah cerita, terus bagaimana ya? Pasti calon mitra akan berpikir, ya sudah saya pelajarin dulu, nanti saya hubungi lagi ya, atau mungkin ya sudah, makasih ya informasinya. Pasti sebatas itu gitu ya. Nah, ada satu dua yang mungkin wah tertarik, mau deh gitu. Itu ada, nanti Bapak Ibu akan menemukan, tapi biasanya sebagian besar itu berakhir pada respon, ya sudah saya pelajari dulu, ya sudah nanti saya hubungin lagi, saya tanya anak istri dulu gitu ya, atau saya tanya suami dulu dan lain-lain. Jadi memang banyak sekali respon yang didapatkan. Nah, tapi Bapak Ibu jangan mundur gitu ya. Jangan mundur setelah mendapatkan respon yang bervariasi. Yang bisa kita lakukan adalah beberapa waktu berikutnya kita bisa melakukan tindak lanjut atau follow up, karena ada kalanya menanam benih, ada kalanya kita panen gitu ya. Kita nggak mungkin cita-cita tapi nggak panen, itu nggak mungkin, karena insya Allah Gusti Allah sudah menyiapkan rezekinya kita hanya ikhtiar, insya Allah nanti pasti ada masa panennya. Jadi setelah kita melakukan presentasi seperti tadi, kita mulai melakukan tindak lanjut gitu ya. Tindak lanjut itu kita follow up, karena kegagalan bergabung biasanya terletak pada kurangnya tindak lanjut atau follow up. Jadi sebetulnya setelah kita presentasi, kalau kita besok nggak follow up, itu jarang Bapak Ibu untuk closing. Jadi ketika Bapak Ibu, Mbak Rara saya sudah prospek nih banyak-banyak, tapi kok saya nggak pernah ada yang member yang join ya, kok nggak pernah ada yang gabung ya, coba dievaluasi lagi tindak lanjutnya atau follow up-nya. Hari ini kita cerita tentang Armoin, 2 hari lagi sudah lupa Bapak Ibu, orang-orang itu. Jadi hari ini saya bilang, saya punya brand Armoin, atau mungkin saya lagi mulai bisnis Armoin, 2 hari lagi sudah lupa Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah kita menanyakan tindak lanjut. Gimana kemarin, sudah bisa dibuka belum PDF-nya? Gimana Pak kemarin, sudah sempat dibaca belum testimoninya gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan tindak lanjut atau follow up tersebut. Kemudian lakukan 1 sampai 2 hari setelah presentasi, kemudian ketahui kebutuhan dan calon keinginan mitra, karena biasanya pada saat follow up itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Waduh, nanti saya belum gajian nih, atau mungkin waduh saya belum pernah bisnis gini, caranya gimana ya. Nah, itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan itu, kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh calon mitra. Nah, itu kita fasilitasi aja. Jadi misalkan, oh ya udah berarti ini gimana kurang lebih, misalkan saya ada dananya kira-kira tanggal ini ya bisa gajian, oh baik, berarti kira-kira tanggal sekian saya izin follow up lagi ya gitu, atau mungkin
Ada yang terang-terangan Bapak Ibu, misalkan Mbak Rara saya nggak tertarik, mohon maaf ya. Oh baik, terima kasih Bapak Ibu, saya selalu nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada informasi baru, izin saya share ya informasinya. Oh nggak apa-apa Mbak Raras. Oke, jadi tidak masalah Bapak Ibu. Jawaban-jawaban yang itu adalah jawaban-jawaban pada saat itu. Jadi jawaban hari ini adalah jawaban pada saat hari ini. Bisa jadi 2-3 hari lagi berubah, bisa jadi 2-3 minggu ke depan itu akan ada jawaban-jawaban baru. Yang penting adalah kita sudah membangun silaturahmi, kita sudah memberikan informasi, kita sudah tindak lanjut. Insya Allah nanti di kedepannya kita bisa melakukan tindak lanjut lagi seperti itu. Jadi tindak lanjut tadi itu dilakukan secara kontinu, tidak hanya sekali, misalkan belum belum ya udah enggak, tapi bisa berkali-kali seperti itu. Berikutnya, oke, nah ini adalah sebuah quotes yang sangat ini ya, sangat menginspirasi gitu ya. The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Artinya hari kita menanam benih itu bukanlah hari kita memakan buahnya. Artinya kita perlu waktu, ada waktunya kita plant the seed atau kita menanam benihnya, ada waktunya kita makan buahnya. Jadi ada masa ini ya, ada masa untuk kita menanam, ada masa tunggu, ada masa panen. Ya itu aja. Jadi ibarat bisnis ini itu seperti kita harvesting atau bercocok tanam. Jadi Bapak Ibu lakukan dengan sabar, konsisten, fokus, insya Allah pelan tapi pasti, semangat berbagi, manfaatnya nanti insya Allah akan sampai juga ke tujuannya. Berikutnya. Nah, sell the problem you solve, not the product. Berarti Bapak Ibu yang dijual itu tidak hanya produknya, tapi yang dijual adalah solusinya. Jadi pertanyaannya ini menjawab gitu ya, jawaban ini menjawab pertanyaan di awal, bisnis dulukah yang dijelaskan ataukah produknya. Tergantung kebutuhannya dari calon mitra. Mulai dari kita ngobrol, kita menjauh silaturahmi, kita mengetahui solusinya, disitulah kita baru bisa menetapkan, oh saya akan menawarkan produknya dulu. Oh ternyata dia produknya tidak ada masalah dengan kesehatannya, tapi dia sepertinya lebih membutuhkan untuk finansialnya. Oke, saya akan ajak dia untuk bergabung di bisnis ini. Seperti itu. Ya. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu penjelasan malam hari ini atau sharingnya malam hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan saya kembalikan lagi ke Pak Aswin ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Raras. Ya, sangat luar biasa sekali bahwa uh, di hari dimana kita menanam itu bukanlah hari kita makan buahnya. Jadi memang semua butuh waktu ya. Bahkan pada saat kita bercocok tanam kan juga kan kita lihat ya Bu ya, tanamannya nih, oh ini harus kita beri air setiap hari, harus kita kasih pupuk. Ada beberapa tanaman yang bahkan terlalu banyak air malah jadi layu gitu kan. Jadi memang kita juga tetap harus fokus dan juga sabar. Itu Bu Raras ya. Yes, Dan ini betul. ada beberapa pertanyaan nih Bu dari Ibu Elin Karlina. Ada pertanyaan dari konsumen saya nih Bu Daras. Mulai dari usia berapa bisa menggunakan sabun Armoy? Oke, ini saya izin menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Bu Elin Karina. Jadi sebetulnya untuk sabun Armoy sendiri itu bisa digunakan mulai dari usia 12 tahun. Karena konsep produk kita adalah family friendly, bisa digunakan untuk seluruh keluarga gitu ya. Jadi mulai dari anak-anak sampai dengan nenek kakeknya itu bisa pakai produknya semua. Jadi bisa digunakan start usia 12 tahun. Hanya beberapa testimoni menyebutkan bisa digunakan mulai usia 3-4 tahun gitu ya, balita gitu ya, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu, misalkan ada dermatitis, gatal, alergi pada saat itu boleh digunakan. Tapi setelah sembuh kembali lagi ke sabun yang biasa. Jadi sebagai treatment aja. Tapi kalau untuk yang usianya 12 tahun biasanya sudah mulai ada jerawat kecil-kecil, beruntusan, atau mungkin sudah mulai sering kena matahari terus kulitnya warnanya nggak rata, nah itu bisa dibantu dengan sabun. Tapi
kalau misalkan untuk anak-anak yang masih kecil sekalipun start 2 tahun, kalau waktu itu dokter Santi pernah bilang 2 tahun itu bisa tapi per case by case aja. Jadi kalau misalkan ada case digunakan, pada saat sudah tidak ada case bisa dihentikan seperti itu. Oke. Baik, semoga bisa menjawab ya Bu Elian Karlina. Berikutnya dari Kim, Kim Jong Uns. Kim Jong Uns. Jika saya ingin bergabung dan mengajak teman, hal apa yang harus saya lakukan pertama kali? Menghubungi manajemen kah? Atau saya ke stokis terdekat? Nah, ini Bu Rara bisa menjawab bisa ya. Silakan. Baik, jadi sebetulnya kalau sudah berhasil mengajak mitra atau teman baru, itu kalau misalkan sudah member ya, itu bisa meregistrasikan sendiri melalui website. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga Bapak Ibu nanti menghubungi stokis terdekat juga bisa. Misalkan nih Bapak atau Ibu Kim Jong ini berada di daerah mungkin di daerah Surabaya, ternyata di situ ada stokis, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke stokisnya juga, atau bisa juga menghubungi manajemen. Itu tiga-tiganya bisa dilakukan. Jadi mana yang lebih mudah. Tapi kalau saya rekomendasikan adalah bisa menghubungi stokis terdekat atau mendaftarkan melalui website. Itu lebih cepat prosesnya seperti itu. Tapi kalau misalkan langsung ke manajemen, kita juga menyediakan nomor admin Pak Aswin, tolong diketik di 081 Ya. 1322 13220 sorry 081 13220 2307. Oke, siap. Nah, itu jadi bisa bisa dihubungi ke nomor itu atau dihubungi ke stokis terdekat. Jadi sama-sama bisa ya. Tinggal mana yang lebih mudah atau effortless saja yang dikerjakan seperti itu. Karena mungkin kalau misalnya menghubungi manajemen juga, manajemen akan mengarahkan ke stokis sesuai dengan itu ya, sesuai dengan domisili. Betul. Yang Kalau terdekat sesuai dengan domisili. betul. Jadi kalau misalkan sekiranya kita akan kontak ini di mana lokasinya Pak Bu, misalkan oh lokasi saya di Sumbawa di Mataram, oh ini kami ada stokis terdekat gitu kan. Jadi supaya mungkin bisa menghemat di ongkos kirim. Atau mungkin lagi di Lampung, nanti kita akan arahkan ke Bu Agustini karena Bu Agustini adalah penguasa di Lampung. Kurang lebih seperti itu. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kembali? Baik, oke. Baik, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Bu Raras. Terkait produk ataupun terkait dengan bisnis ya, silakan. So, dengan Bu Raras. Atau mungkin mau berbagi cerita? Testimoni boleh juga ya. Ada Boleh cerita. juga, J. Jadi, kalau saya boleh sedikit mereview atau meresume tadi tadi yang sudah dikerjakan adalah sebetulnya dari awal izin kami bergabung di dunia bisnis network marketing sampai dengan sekarang kurang lebih caranya adalah sama. Caranya adalah pakemnya adalah membedah daftar nama, mengenalkan mengenalkan diri, membangun silaturahmi, terus kemudian setelah membangun silaturahmi sudah berjalan baik, mungkin memerlukan waktu 1, 2, 3 hari, lalu kita mulai sharing untuk apa namanya informasi-informasi baru. Nah setelah itu baru kita nanti akan melakukan follow up dan kemudian nanti itu akan closing. Nah, closingnya ini memang yang berbeda-beda dan itu tidak masalah. Mau closingnya diterima alhamdulillah, tidak pun tidak masalah. Yang penting istilahnya adalah prosesnya kita dalam berbagi itu tidak berhenti seperti itu. Baik. Jadi kalaupun misalnya ada penolakan seperti berkali-kali baik Bu Raras ataupun tim manajemen sempat sampaikan, tidak apa-apa, itu adalah bagian dari proses ya Bu ya. Yes. Nanti move aja, nggak apa move aja. Karena orang menolak sekarang belum tentu dia akan menolak esok hari. Karena sekarang bisa jadi karena kebutuhan mendesak sehingga tidak bisa untuk join. Mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi bisa. Karena ada banyak faktor ya Bu Raras ya. Betul, betul. Jadi sebetulnya kalau misalkan hanya menolak produk dan bisnis itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting adalah jangan menolak kitanya. Khawatir kalau kita ditolak, kita mau bawa apa aja Bapak Ibu, mau bawa rendang aja juga ditolak gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai, artinya
kita tetap melakukan pendekatan yang terbaik, diniatkan kita membangun silaturahmi. Seperti saya juga belajar dari Bu Endang Widowati dan Pak Heru. Bu Endang itu terus membangun silaturahmi, akhirnya melalui Bu Endang juga kita bisa bersilaturahmi dengan mitra-mitra lain seperti Buning, kemudian seperti Bu Agustin, Bu Endang Ariati, Bu Tuti gitu ya. Itu kita bisa bermitra, bisa bersilaturahmi ya karena Bu Endang membangun kembali silaturahminya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita mengambil garis atau benang merahnya adalah network marketing itu silaturahmi yang dibayar Bapak Ibu sebetulnya. Semakin banyak kita silaturahmi, semakin banyak kita membangun ini ya komunikasi dengan orang lain itu lebih baik lagi. Oke, baik, ini ada pertanyaan Bu Raras dari Bu Tuti. Mohon penjelasan lagi Bu tentang skema kaki-kaki dengan angka-angka. Silakan Bu Raras. Baik, Bu Tuti, ini kalau misalkan kami bahas di hari ini, mungkin kita bisa overtime karena untuk penjelasan kaki-kaki dan angka-angka itu memang berkenaan dengan marketing plan. Nah, marketing plan itu kita akan buat webinarnya sendiri mungkin ya, karena itu akan lebih detail lagi yang dibahas. Boleh mungkin izin Bu Santi minta tolong nanti Bu Tuti di follow up besok siang kita bikin Zoom meeting aja bertiga dengan Bu Tuti atau mungkin boleh dengan Bu Agustin juga dengan mitra-mitranya Bu Tuti khusus ya untuk membahas marketing plan atau skema kaki-kakinya dan angka-angka. Bu Tuti berkenan mungkin besok besok hari esok bisa besok jam berapa mungkin siang boleh sore boleh. Ya. Jadi kapan lebih tepatnya Bu Tuti ada waktu senggangnya kapan bisa Baik. Ini Bu, berbagi? pembacaan yang warna itu Bu Laras, saya kok waktu Oh, ada yang ya, merah itu ya. ya hijau merahnya itu bacanya dari bawah, kan saya kok kurang paham itu. Baik, Itu baik. aja. Baik, izin. Berarti itu tentang jaringan. Boleh Raras mungkin minta waktu besok Bu Tuti ya. Raras kontak besok ada waktu jam berapa supaya nanti kita bisa lebih jelas lagi. Kita akan bedahkan jaringannya Bu Tuti. Betul, ya, ya. Iya. Ini Bu Laras. Besok jam berapa Ibu kira-kira bisa kami? Saya sedang di Purwokerto. Di Purwokerto, baik. Gak apa-apa kalau malam kayak gini saya boleh. sudah istilahnya apa kan lagi merawat orang Lo tua, ya? sudah tidur, sudah Baik. bisa. Boleh. Pukul 7 bagaimana Bu Raras, Bu Tuti? Pusatnya nanti saya schedule kan? Boleh. Ya. Baik, besok. Jadi biar dengan yang lain mungkin ya, paling ada boleh. yang lebih Agustin atau boleh. Jam 7:30 mungkin. Oke, boleh Bu Tuti. Insya Allah besok. Ya nanti Bu Agustin barangkali bisa ikut. Nanti kita jadwalkan nanti lebih detail Bu Santi minta tolong dijadwalkan besok jam 7:30. Pak Aswi nanti minta tolong dibikinkan linknya untuk besok ya. Baik Bu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Ya, sama-sama kembali. Terima kasih. Baik. Ini Bu atau Bapak, mohon maaf jika saya salah kata. Bapak atau Ibu Kim Jong Un ya, kapan ada Zoom meeting lagi? Kami ada Zoom meeting setiap hari Rabu. Udah bertahun cuma kalau dilihat sama orang ya. Jadi setiap hari Rabu pukul 7 dengan materi yang bervariasi ya. Jadi variatif. Kebetulan untuk hari ini kita membahas tentang bisnis dan juga tentang produk dan juga bisnis ya. Terkadang saya akan berbicara tentang marketing dan juga segala sesuatu berbau digital dan juga konten, atau terkadang public speaking juga, branding juga, dan juga ada Dr. Santi Tiar yang akan membahas tentang produk dan juga kesehatan yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri tapi juga bisa di-share ke orang lain. Dan untuk hari Rabu itu apa saja? Saran saya buat Bapak atau Ibu Kim Jong Un bisa follow untuk akun Instagram kami. Ya, saya izin ketikkan ini akun Instagram kami. Biar lebih mudah untuk diklik mungkin ya. Baik, jadi bisa di follow untuk materinya di akun Instagram kami di Armoin Indonesia ataupun bisa di YouTube kami di Armoin Indonesia juga.
Nah, nanti kalau misalkan ada yang hari ini mungkin ketinggalan untuk webinarnya, nanti boleh langsung meluncur ke YouTube Bapak Ibu, karena kita pasti akan menaikkan recording hari ini. Jadi kita akan upload seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, jika ketinggalan ya, jika ketinggalan atau mungkin ingin sharing, ingin berbagi ke rekan-rekan yang lain, bisa via Instagram ataupun YouTube kami di sini. Dan juga Facebook-nya saya mohon izin, saya akan berbagi untuk akun Facebook-nya dari Armo Indonesia. Armo Indonesia ini selain postingan-postingan kita, juga beberapa untuk live kita juga kita streamingkan dari sini, Bapak Ibu semuanya. Ini untuk Facebooknya ya. Soalnya kadang ada yang tidak punya Instagram, Bu Rara punya Facebook kadang-kadang. Betul. Ada juga kadang yang tidak bisa mengikuti di Zoom meeting, bisa mengikuti di live Facebook juga. Seperti itu. Baik, ada lagi mungkin kita ada satu pertanyaan lagi deh. Agak overtime dikit, gak apa-apa Bu Rara ya. Siap. Silakan jika ada satu pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Baik. Atau mau sharing-sharing, sekedar sharing, atau mungkin tips dari Bu Raras. Dari Bu Raras. Sudah sih kayaknya yang Sudah penting adalah ya? banyak actionnya aja gitu ya, karena memang lebih banyak sharing aja. Kita anggap ini sebagai hiburan juga, karena kalau terlalu kita bawa kadang kalau bisnis kita bawa baper itu gimana ya, kalau bisnis bawa perasaan tuh kadang ditolak orang dikit sudah kepikiran, tapi kita lebih bawanya ke fun aja gitu. Karena kita kan rencananya niatnya adalah kita berbagi manfaat baik. Itu aja sih Pak Asin mungkin. Oke, baik, kalau begitu baik, terima kasih. Saya mohon izin beberapa detik untuk saya abadikan. Bu Santi bisa tolong dibantu untuk capture ya, mengabadikan untuk momen kita pada malam hari ini. Bentar. Sudah. Hitungan ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Hadirannya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Jiwa terasa ringan, percaya diri, langkah mata ke depan, dunia jadi berwarna. Harmoni membuat hidup semakin bermakna. Seiring waktu berlalu, cermin pun tersenyum, kulit bercahaya, tubuh penuh gairah, ada makna dalam setiap rasa. Merangkai ulang mimpi indah yang kurasa. Dari ragu menjadi yakin, dari gelap menuju terang. Bersama Armoin, kini ku temukan jalan. Tak hanya kulit yang sehat, tapi jiwa juga kuat. Kini kulitku sehat, jiwa terasa ringan, percaya diri, langkah mantap ke depan. Armoin hidup semakin bermakna. Kini kulitku sehat, jiwa terasa ringan, dunia semakin berwarna. Armoin membuat hidup semakin bermakna. Armoin hidup bermakna.